Ya, lanjutan dari video sebelumnya tentang item-based collaborative filtering. Lanjut ya contohnya. Nah, setelah kita tadi step 2 ya, kita mendapatkan matriks similarity antar movies. Nah, sekarang step 3 ini adalah kita melakukan prediksi ya, dan kita mengisi rating yang tadinya kosong, ya. Di sini kan ada rating yang kosong ini. Rating yang kosong ini saya ini lagi ya, biar bersih. Hapus ya. Ya. Nah, ini kan yang kosong nih, ini kosong. Nah, ini nanti akan kita isi. Ini isinya dengan cara apa? Dengan cara prediksi. Jadi nanti akan kita prediksi rating Amy terhadap Forrest Gump, rating Kelvin terhadap Godfather, rating, oh ini ada lagi nih, ratingnya David terhadap Pulp Fiction, dan ratingnya Bradley terhadap The Godfather. Oke, dengan cara prediksi. Nah, rumus prediksinya adalah seperti ini. Ya. Predict the rating for user for the item yang belum di rating. So, untuk menghitung rating of user Amy ya, untuk movie Forrest Gump, ini contoh ya. Amy untuk Forrest Gump. Apa? Tadi kan masih kosong nih. Si Amy kan belum rating Forrest Gump nih. Nah, ini contoh ya, bagaimana kita memprediksi rating Amy terhadap film Forrest Gump. Kita akan menggunakan calculator similarity matrix along with the already read movie by the Emmy. Jadi kita memanfaatkan juga yang sudah di-rating oleh movie-movie yang sudah di-rating oleh Emmy. Ya, ini produknya adalah ini Forrest Gump-nya ya, Forrest Gump. Ini Forrest Gump F ya, ini Amy. Amy ya. Nah, coba kita lihat ya. Di sini I itu I ya, ada I besar. Itulah adalah himpunan item yang pernah di-rating oleh active user dan yang similar dengan item P. Ini kita harus membuat threshold. Ya, yang disebut threshold ya. Nah, ini yang disebut dengan similar dengan item P itu kalau nilai similarity-nya berapa? Kita bisa membuat sebuah threshold, yaitu nanti tergantung pada desainnya, itu perlu ada pengujian ya. Katakanlah yang di atas 0,8 gitu ya. Nah, nanti kita pilih item-item yang yang sudah di-rating oleh si Emmy, dan di sini dilibatkan juga movie yang lain, tetapi yang tingkat similarity dengan yang sudah di-rating dengan Emmy itu yang tingkat similarity-nya itu lebih dari 0,8. Nah, contohnya gini. Wah, ini punten nih, mau hujan, anginnya gede banget nih. Ada suara ini. Mana tadi? Tadi Emmy, Forrest Gump ya. Nah, yang pernah di-rating oleh Emmy itu kan Pulp Fiction. Dan apa tuh? The Godfather ya. Ratingnya 4 dan 5. Ya. Oke, Pulp Fiction, Godfather ya, diingat-ingat ya. Pulp Fiction, Godfather. Yang kan kita ini kan Forrest Gump ya kan. Nah, tadi kan Pulp Fiction dan The Godfather. Ya. Nah, Pulp Fiction dengan Forrest Gump, nah ini yang akan kita prediksi, itu kesamaannya 0,792. Jadi, Pulp Fiction bisa dimasukkan kalau misal kita ngasih batasan 0,7 katakanlah gitu ya. Tapi kalau Anda pakai batasannya 0,8 ya ini nggak masuk gitu ya. Misal, ini hanya misal aja, ini kan hanya contoh saja ya.
Misal batasnya 0,7. Kalau di bawah 0,7 ya nggak usah dimasukkan. Kalau The Godfather dengan Forrest Gump itu 0,8 ya berarti masuk. Kalau misalnya ada film lagi di sini kesamaannya cuma 0,5 katakanlah dengan Forrest Gump, walaupun dia sudah di-rating oleh si Emmy. Nah ini misal batas Anda thresholdnya ada 0,7 berarti ini nggak masuk gitu ya. Itu perhitungan prediksinya. Oke, paham ya. Nah tadi oke. Berarti Pulp Fiction dan Godfather masuk ya. Nah ini kesamaannya, similarity-nya. Nah, sementara tadi ratingnya, ini kan gini ya, rating si Emmy untuk item ini ya, ini dan nilai similarity antara I dan P-nya. Duh, maaf lagi batuk. Ya, oke ya, tadi berarti Forrest Gump dan Godfather, Pulp Fiction dan Godfather masuk. Ya. Nah, ini kesamaan ada 0,792, ini 0,792, Pulp Fiction. Kemudian mana tadi? Nah, The Godfather itu nilai similarity 0,8. Rating Emmy sendiri ini RUI, rating Emmy terhadap si apa? Pulp Fiction itu berapa tadi? Nah 4 kan? Pulp Fiction 4. Terhadap Godfather 5. Jadi ini 4, ini 5. Ya. Nah, dibagi dengan penjumlahan similarity-nya. Similarity 0,792 ini 0, tambah 0,8. Karena ini sama ditambahkan. Ya, oke. Hasilnya adalah 4,5. Jadi prediksi Emmy, prediksi dari rating Emmy terhadap Forrest Gump itu adalah 4,5. Kalau dia 1 sampai 5 itu rentang untuk ratingnya kan berarti ini sangat mendekati 5 ya. Jadi nanti ini termasuk Forrest Gump itu termasuk yang direkomendasikan untuk Emmy. Ya, walaupun tadi kan di sini kosong ya, tapi ini kita prediksi. Hasil prediksi dari sistem ini adalah 4,5 ratingnya. Sehingga ini nanti diprediksikan direkomendasikan ke si Emmy Forrest Gump-nya. Oke, gitu ya. That's it. Nah, dengan cara yang sama nanti yang kosong-kosong tadi, yang kosong-kosong ini nanti bisa diisi. Tadi kan ini sudah kita isi nih. Nah, ini nanti bisa kita isi dengan prediksi dengan cara yang sama. Sehingga nanti didapatkan ini. Ini 4,5, 4,01 yang ditebel-tebelin ini, ya. Di sini 2 nih. Nah, ini Pulp Fiction kalau 2 itu kan ratingnya kecil nih, sehingga ini nggak direkomendasikan ke si David nih kalau misal kita punya sebuah threshold ya. Katakanlah di atas 4 gitu ya. Kelvin itu akan direkomendasikan Godfather, tetapi Godfather tidak direkomendasikan ke si Bradley. Nah, gitu ya. Oke. Ini adalah bagaimana sistem merekomendasikan item, tapi bukan berdasarkan pada kesamaan user, tetapi berdasarkan pada kesamaan item, ya. Sehingga ini disebut sebagai item-based collaborative filtering. Ya, sebelum lanjut ke ini selanjutnya, adakah pertanyaan? Ya, nanti Anda bisa menerapkan ini dengan Python atau mungkin kalau Anda ya paling gampang Python pakai Google Colab lah. Nggak ada? Ya, gimana? Ya. Jadi kan tadi yang slide sebelumnya itu si apa? Emmy diisi ya, Pak ya? Prediksinya. Nah, terus habis itu mengolah data selanjutnya itu ada data yang prediksi Emmy udah dapat dipakai nggak, Pak? Apa enggak? Ya, ini dengan cara yang sama. Oh, yang ini enggak dipakai. Enggak. Ini enggak dipakai. Jadi kita ngolah datanya dengan data yang bukan yang belum diprediksi ya? Ya, dengan data yang ada. Karena kan ini nilai prediksi, nanti malah khawatir ini nanti karena bukan nilai sebenarnya nanti malah menjadi, toh ini kan juga sebenarnya ada deltanya kan ini belum tentu, namanya juga prediksi kan. Prediksi kan belum belum tentu benar sebenarnya, itu yang nanti perlu diuji.
Jadi yang nilai prediksi jangan kita gunakan untuk prediksi lagi, nanti takutnya tambah bias. Oh, oke Pak. Iya. Sih Pak. Jadi pakai data yang ada, yang data realnya gitu ya, bukan dari yang hasil prediksinya. Oke, good. Pertanyaan bagus. Ada lagi? Ini batuk. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Ya, ada yang disebut sebagai adjusted cosine similarity. Nah, gini ya. Kita baru saja menggunakan sebenarnya yang disebut sebagai basic cosine similarity gitu ya. Ya sebenarnya nggak ada masalah juga sih kita menggunakan basic cosine similarity. Cuman memang di sini ini tidak dapat membedakan in the average rating behavior. Jadi tidak memperhitungkan average rating behavior, perilaku rata-rata rating dari users ini ya. Jadi tidak mempertimbangkan itu. Nah, ini basic. Nah, sehingga di sini sebenarnya memang dari teorinya itu adalah dia nilainya antara min 1 sampai 1 gitu ya, cosine similarity itu. Nah, cuman kalau pada prakteknya itu nanti nilainya itu ya dia tidak akan sampai minus ya. Coba kalau kita lihat di sini ya, perhitungan similarity-nya ini kan nilai penyebut ini kan nggak mungkin minus ya. Ini kan pasti positif itu kan, hasil akar itu kan di sini. Selalu misal akar 9 itu kan ya pasti 3 kan, sebenarnya ya bisa saja min 3 kali min 3, tapi Anda sudah belajar di kalkulus ya bahwa itu nanti dianggap 3 gitu biasanya. Sementara karena nilai rating itu pasti positif antara 1 sampai dengan 5, sehingga ini di pembilangnya juga pasti positif. Ini positif, bagi positif memang hasilnya pasti akan positif. Jadi ini sebenarnya nilainya antara 0 sampai dengan 1 sebenarnya pada prakteknya. Nah, jadi basic cosine similarity itu nilainya 0 sampai 1. Nah, sebenarnya intinya bukan di situ ya. Cuman dia tidak memperhitungkan perilaku rating, average rating dari seorang user itu gitu ya. Dalam dalam dia merating produk. Jadi perilaku tadi kan kita ya tetap aja mempertimbangkan rating user terhadap kalau di rumus yang tadi ya, ini kan kita nggak ada perhitungan behavior dari min ratingnya itu. Bagaimana perilaku average rating user tidak dipertimbangkan, karena kan memang sebenarnya kita menghitung persamaan atau similarity antara item, tetapi berdasarkan rating user, ya kan, rating user terhadap item itu. Nah, ini tidak dipertimbangkan sehingga ada yang disebut adjusted cosine measure. Ini dilakukan dengan melakukan subtract. Ini jadi pengurangan ya, pengurangan dengan average, dengan user average rating. Ya, ini aja sih sebenarnya. Mempertimbangkan dikurangi dengan average rating, sehingga nanti nilai cosine atau nilai similarity-nya lah itu nanti antara min 1 sampai dengan 1. Jadi sama dengan Pearson yang kemarin sudah kita bahas, antara min 1 sampai dengan 1. Ini contoh saja. Ini saya ambil dari contohnya Alice ini yang ada di bukunya di Marjana. Kemarin waktu kita bahas user based collaborative filtering itu kan ada contoh Alice ya. Jadi ini contoh yang Alice kemarin, ini yang kita nanti prediksi. Ini similarity antara item 5 ya.
dengan item 1 ya. Ingin berarti ya kita pertimbangkan yang ini ya. Ini 3 kali 3 5, ini 3 kali 3 5 kali 4 4 kali 3 1 kali 1 ini ya. Ini di sini ini. Dikalikan dibagi dengan panjang vektor dari masing-masing ini. Hasilnya 0,99 kalau kita menggunakan cosine basic cosine similarity. Kalau kita menggunakan adjusted cosine similarity nanti hasilnya berbeda. Nah, jadi nanti di sini ini mean adjusted rating matrix jadi sudah dikurangi dengan ini ya, apa itu namanya, apa tadi, average rating. Katakanlah Elis itu kan rata-rata rating kemarin sudah kita hitung ya, bahwa rata-rata rating dari Elis itu adalah 4 ya, jadi 5 kurangi 4 1 dan seterusnya. Ini semua dikurangi dengan rata-rata rating dari ini, rata-rata rating edition ini, rata-rata rating user 1 berapa rata-ratanya, nah dikurangi semua. Nanti ada yang minus di sini. Kalau ini tetap aja ya. Nah, sama dengan cara yang sama lah, nanti ini item 1, item 5, tapi yang ini ya. Yang ini yang sama-sama yang enggak kosong. 0,6 kali 0,6 dan seterusnya, nanti ketemu 0,8. Memang ada perbedaan ya. Ini kalau kita menggunakan mean adjusted rating matrix. Nah, itu ya, itu saya perkenalkan bahwa ada juga satu metode di mana dia menggunakan adjusted ya, cosine similarity. Yang basic juga ada. Nah, ini memang mana yang lebih bagus, ini memang perlu diuji tergantung pada karakteristik datanya ya. Memang ini perlu diuji karena keduanya juga memungkinkan memang ada satu hal yang tidak dipertimbangkan dalam basic cosine similarity tadi adalah rata-rata perilaku dari rata-rata rating untuk masing-masing user itu terhadap item tertentu ya dalam nanti mencari ini similarity antara item. Nah, for making item-based recommendation algorithm applicable also for large scale e-commerce site without mengorbankan. Jadi agar item-based tadi ya itu applicable, dapat diaplikasikan untuk large scale e-commerce sites ya, untuk e-commerce yang besar tanpa mengorbankan akurasi dari rekomendasi. Approach based on offline precomputation data ini dilakukan ya. Offline precomputation itu apa? Jadi perbedaan dengan user based collaborative filtering itu adalah perhitungan komputasinya itu secara real time. Istilahnya ya online itu yang berarti ya real time itu ya. Ada istilah online computation itu maksudnya ya dia secara real time itu ya. Ya, kenapa? Karena kan perubahan rating user itu bisa berubah sewaktu-waktu karena fokus kita adalah kesamaan user, sehingga memang itu akan lebih efektif jika dilakukan secara real time. Nah, kalau dalam item based collaborative filtering itu perhitungan similarity ya. Ya, item similarity dari bentar. Jadi ini item similarity matrix itu dihitung secara offline, tidak secara real time. Jadi itu nanti akan diadu secara periodically gitu ya. Jadi itu akan terus disimpan, katakanlah per hari misalnya gitu, atau mungkin per 2 hari misalnya seperti itu ya. Itu akan dihitung secara offline, tidak secara real time. Itu item similarity matrix. Ya, gitu ya. Jadi nanti akan membangun item similarity matrix ini secara offline. Jadi istilahnya adalah pre-processing data, gitu ya. Ya, dia dilakukan back end gitu ya, tidak langsung.
secara real time, tidak langsung secara real time. Bisa di frame processing teknik digunakan in so-called oh ya, oke lah, suara HP. Ya, bisa di frame processing teknik digunakan in so-called model based. Jadi ini disebut sebagai model based approach. It is an option to exploit only certain fraction of the rating to reduce the computation complexity. Oh, sebentar, ini maksudnya. Bisa different processing teknik, bisa different processing teknik used in certain fraction of the rating method to reduce the computational complexity. Nah, ini sebenarnya adalah maksudnya adalah beberapa cara untuk mengatasi tadi bagaimana agar sebuah metode itu dapat digunakan untuk large scale e-commerce site. Ini ada yang dengan cara pre-processing data untuk item based filtering tadi ya. Jadi itu memang dilakukan, tapi tidak secara online. Nah, ada juga yang gini. Model based approach itu adalah it is an option to exploit only a certain fraction. Jadi bagian tertentu dari rating metric untuk mereduce computational complexity. Nah, jadi hanya diambil sebagian dari rating matrix itu. Jadi tidak rating matrix secara utuh tidak digunakan seluruhnya dalam komputasi, ya, karena ini untuk mereduce computational complexity. Caranya gimana? Ini bisa digunakan subsampling, which can be accomplished by randomly choosing. Jadi dengan cara merandom subset of the data, jadi bagian dari data dengan mengignore customer, jadi mengabaikan customer yang only very small set of ratings. Jadi kalau dia hanya merating sedikit, bisa Anda batasi, misal dia merating di bawah sekian item gitu ya. Itu nggak dimasukkan dalam perhitungan. Atau bisa juga hanya melibatkan item-item yang sangat populer, item-item yang tidak begitu populer, yang ratingnya kecil atau mungkin nggak di rating, itu disingkirkan dulu, sehingga hanya sebagian dari metrik rating itu yang nanti akan digunakan dalam proses. Nah, itu ada yang modelnya seperti itu ya, subsampling. Nah, kemudian bagaimana dengan data sparsity problem ya? Ini berarti kita sudah melanjutkan ke masalah ini ya, tidak hanya masalah item based collaborative filtering ya, ini kita bicara secara global tentang collaborative filtering ya. Karena sebenarnya kita masih membahas dalam scope collaborative filtering ya. Ya, oke, itu tadi adalah item based collaborative filtering, perhitungan seperti itu, caranya seperti itu tadi sudah saya contohkan. Nah, ini selanjutnya adalah masalah-masalah yang terkait di dalam collaborative filtering. Ada cold start problem. Cold start problem itu adalah masalah di mana kalau usernya itu baru, jadi dia belum punya file, dia belum punya rating, data rating, history rating di dalam sistem. Otomatis kalau kita menggunakan user based collaborative filtering, berarti kita tidak bisa mencari user yang similar dengan dia, itu yang mana gitu ya, yang akan menjadi neighbor itu. Demikian juga kalau kita menggunakan item based collaborative filtering, kalau nanti ada item-item yang baru gitu ya, item-item baru di mana dia belum ada ratingnya, kan juga kita nggak memperhitungkan item itu kan. Padahal item itu mungkin saja item yang memang baru aja masuk ke pasar gitu kan, belum pernah di rating, ya wajar aja. Ya kalau gitu selamanya dia nggak akan pernah direkomendasikan dong. Nah ini kan juga masalah gitu ya. Karena dia belum pernah di rating, akhirnya dia selalu hilang dari perhitungan dan nggak pernah direkomendasikan. Nah ini kan masalah kalau dia item baru, produk-produk yang baru keluar gitu, baru rilis gitu ya. Nah ini
memang yang masih menjadi masalah gitu ya. Cold start problem. Demikian juga kalau user baru pun walaupun pakai item bis collaborative filtering juga nggak akan bisa juga kalau dia belum punya belum punya record rating sebelumnya. Kan seperti tadi juga diperhitungkan juga tetap rating dari EMI-nya kan tetap diperhitungkan itu usernya. Kalau dia belum punya ya kan dalam prediksi gimana gitu. Nggak bisa juga. Gitu ya. Ini cold start problem. Ada pendekatannya straightforward yang langsung gitu ya. Bagaimana ini yang sederhana, yang straightforward langsung bagaimana mengatasi cold start problem ini adalah dengan memaksakan user atau meminta user untuk melakukan rating terhadap sekumpulan item. Ini juga dilakukan oleh Amazon biasanya. Saya waktu ya saya sebenarnya bukan pengguna Amazon aktif ya, karena sejauh ini barang yang saya butuhkan itu masih terpenuhi dengan e-commerce yang ada di Indonesia seperti Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya, Shopee dan sebagainya itu. Tapi saya pernah waktu itu saya belajar tentang recommendation system, saya coba menjadi usernya Amazon itu untuk belajar gimana cara kerjanya. Itu memang waktu itu saya user baru, belum pernah melakukan rating apapun. Nah itu saya disodori item-item untuk saya diberikan kesempatan untuk memberikan rating. Nah dengan seperti itu saya jadi ada history rating. Jadi sistem mempunyai kesempatan untuk mempelajari tentang kita itu seperti apa gitu ya. Nah bisa juga menggunakan metode yang lain seperti content based, demographic. Content based nanti akan kita bahas ya. Kalau content based itu berarti mempertimbangkan fitur-fitur yang ada di dalam produk itu ya. Itu content based. Sehingga kalaupun ada user baru atau item baru sebenarnya gini ya, nanti juga akan muncul cold start problem ya. Cuman ini kalaupun dia item baru, itu kita masih bisa mempertimbangkan ini apa tuh namanya fitur-fitur yang ada di dalam produk itu, gitu ya. Kemudian demografik itu informasi demografik itu ya seperti genre, kemudian hobi, profesi, tinggal di mana, umur, segala macam itu ya, itu bisa dipertimbangkan. Kalau dia memang sudah ngisi pada saat registrasi ke dalam sistem kan dia mengisi informasi demografi kan sebenarnya. Kan jenis kelamin, umur, segala macam kan nanti diminta untuk ngisi itu. Atau simple non-personalized itu langsung direkomendasikan produk-produk yang populer gitu aja. Cuman ini menjadi menyalahi dari tujuan dari rekomendasi sistem itu sendiri ya, karena kan dia harusnya bisa merekomendasikan sifatnya personalized. Tapi kan nggak apa-apa karena ini untuk inisial tahap awalnya saja. Ya. Jadi bisa aja nanti sebenarnya ini yang pada saat user diminta untuk merating itu adalah item-item yang populer untuk contoh itu. Yang kita juga kenal lah, diperkirakan kenal. Paling tidak dengan seperti itu kan sistem bisa mempelajari kita. Nah, alternatif lain bisa menggunakan better algorithm. Nah, terutama nearest neighbor yang lebih advance gitu ya. Banyak kan metode-metode yang lebih advance gitu ya. Ya, ini contohnya, nah ini yang ini ada transitivity ini yang akan saya jelaskan sedikit ini ya. Mana ada yang pernah TA di sini juga ini. Memanfaatkan transitivity of neighborhoods dari ketetanggaan. Nah ini ya. Nah ini salah satu contoh dulu penelitian yang pernah dilakukan bukan oleh mahasiswa ya, cuman oleh orang luar negeri, teman-temannya ada juga yang TA yang sini. Jadi ini contoh. User 1 ini similarity score ini materi ratingnya ya, user 1 dia ya ini aja dulu ya. User 1 itu dia merating item 2 dan item 4 ya. Ini
ini terlepas dari masalah ini ya, ini baru sederhana dulu biar Anda lebih jelas saja. Ini sebenarnya ratingnya ini bisa bervariasi, bisa 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Cuma ini maksudnya untuk ilustrasi saja bahwa user 1 itu dia merating bagus, katakanlah gitu ya. Merating bagus item 2 dan item 4, ini contohnya ya. Sementara user 3 itu merating bagus item 1 dan item 3. Ya, user 1 merating bagus item 2 dan item 4. Katakanlah merating bagus bisa aja 4 sama 5 gitu ya, misalnya seperti itu ya. Kemudian user 2 itu merating bagus item 2, 3, 4 ini ya. Ini 2, 3, 4 dan seterusnya seperti itu ya. Nah, 0 itu artinya dia tidak merating ya. Artinya user 1 itu belum pernah merating item 1. Nah, ini cuman representasi grafiknya aja ya. Nah, kemudian ini materi rating, tapi ini sebenarnya yang bisa kita ini ya, katakanlah yang rating di atas 4 misalnya seperti itu ya, yang di sini. Atau di atas 3, bisa jadi atas 3. Nah, selanjutnya gimana? Ini salah satu contoh ini aja ya, mengatasi masalah ini tadi ya, core start ya. Nah, in a standard user base or item collaborative building approach, path of length ini ya 3 will be considered. Jadi gini, contoh gini ya, item 3, nah gini, item 3 itu dikatakan relevan, jadi ini nanti akan direkomendasikan untuk user 1. Nah, di sini kan sebenarnya Anda ketahui item 3 user 1 ya. Item 3 ini kan belum pernah di-rating oleh user 1 kan. Item 3 belum pernah di-rating sama user 1 kan. Nah, tetapi item 3 ini bisa direkomendasikan ke user 1. Kenapa? Karena kita bisa memanfaatkan path di dalam ya. Memang ini akan lebih baik nanti kalau dinyatakan dalam bentuk bipartite graph seperti ini ya. Bipartite. Dulu di apa tuh? Di matematika discrete saya kira Anda sudah belajar tentang graf bipartite. Jadi kalau direpresentasikan dalam bentuk graf bipartite ini, jadi kita tahu bahwa di sini ya item 3 ini akan direkomendasikan ke user 1 because there exists, karena ada 3 step path. User 1 item 2. Jadi ada path dari user 1 ini ya, user 1 item 2. Item 2 user 1 dia merating bagus item 2. Sementara item 2 itu juga di-rating bagus oleh user 3. User 3 itu merating bagus item 2, merating bagus item 3. Nah, di sini ada path yang panjangnya 3, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ini ya, item 3 ini bisa direkomendasikan untuk user 1. Nah, ini ada yang bisa ya, ini salah satu metode yang dikenalkan oleh orang ya dalam penelitian sebelumnya. Nah, bisa juga mempertimbangkan path yang panjangnya 5 ya. Di sini bisa aja bentar. But allow the recommendation also of item 1. Nah, kita juga dapat merekomendasikan item 1 untuk user 1. Ini item 1 kan untuk user 1 ini belum di-rating, tetapi kita bisa mempertimbangkan juga kalau path-nya lebih 1, 2, karena ini dari user 1 ya, kita fokusnya user 1 ya, set, ini kan panjangnya sini, ini panjangnya 4 ya, terus ini panjangnya sini, set, item 1, oh berarti kita bisa merekomendasikan item 1 untuk user 1, ini memanfaatkan prinsip transitivity. Kalau dulu di Madis kan Anda udah nih, kalau A jika apa sih dulu itu ya, jika A maka B, dan jika B maka C, maka jika A maka gini kan ya, dulu transitivity itu ya di Madis, jika A maka B, jika B maka C, maka ini akan equivalent dengan jika A maka C. Nah gitu ya, ini transitivity kan.
Nah, ini memanfaatkan transitivity. Jadi ada yang dikenalkan oleh ini ya penulisnya, penulis dari papernya ini udah lama sih, tahun 2004. Nah, ini dia propose bahwa nanti itu dinyatakan dalam graph bipartit ya, antara user dan ini graph bipartit itu gini, ini user, ini item, ini akan lebih mudah. Kenapa? Karena nanti kalau kita menggunakan materi creating itu akan lama gitu ya. Nah, ini computational expensive ini ya. Kalau kita menggunakan materi creating langsung ini akan kompleksitinya akan tinggi, sehingga akan lebih bagus kalau dinyatakan dalam bentuk graph bipartit. Oke. Ini sebenarnya cuma sekedar ini ya. Nah, data sparsity problem and cold start problem. The quality of, nah ini masih melanjutkan tadi ya, penelitiannya si Uang tadi ya, Uang ini. The quality of the recommendation ini significantly improve, meningkat dengan yang diusulkan oleh Uang tadi ya. In particular when the rating matrix, bahkan untuk jika masalah sparsity itu ada, jadi sparsity itu tidak menjadi masalah lagi. Itu ya, ini ya, kalau di pendekatan yang tadi ya. Ini juga untuk new user, algorithm leads to measurable performance increase, jadi performansinya juga increase dibandingkan dengan standar kolaboratif filtering teknik dengan pendekatan tadi. Jadi dia dapat menangani cold start problem maupun data sparsity. Ya, gitu ya. Ini pendekatan-pendekatan yang lain sih untuk model based approach. Waduh, ya untuk model based approach ada ini matrix factorization, nanti akan kita belajar ini ya, matrix factorization, kemudian association rule mining, mungkin kita nggak ada waktu lah, silakan Anda belajar sendiri. Ada probabilistic model dan juga machine learning yang lain itu juga bisa dimanfaatkan untuk collaborative filtering ini ya. Oke, itu